Meniti jalan kehidupan. Sebaiknya engkau hindarkan saja siapapun yang hendak merendahkan dirimu atau menganggap sepele segala cita-citamu. Sebelum engkau patah hati atau hilang kepercayaan diri, itu lebih baik daripada bergaul dengan mereka yang nantinya akan memadamkan bara semangatmu untuk menempuh hidup. Lalu engkau terseok-seok dengan langkah gontai menelusuri lorong-lorong kehidupan yang penuh duri ini. Mereka itu adalah orang-orang yang berselera rendah dan berpikiran sederhana. Sebaliknya, orang-orang besar yang berhati mulia justru memberi semangat dan percaya diri bahwa engkau pun dapat menjadi orang besar. Untuk itu, yang sering bertemu dan berkumpul dengan orang-orang besar. Lalu, apa indikator seseorang itu berjiwa besar yang mampu membesarkan dirimu? Cobalah perhatikan apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan ketika dia dalam keadaan marah. Nanti di kemudian hari, aku tidak akan mengatakan engkau telah gagal karena keburu meninggal sebelum menggapai cita-cita luhur. Yang paling penting adalah sebelum meninggal engkau telah mempunyai cita-cita yang luhur. Itu saja yang penting. Dan jangan terlalu banyak bertanya-tanya bagaimana kata orang, bagaimana orang menilai dirimu. Itu semua hanya buang-buang waktu. Yang penting bagaimana engkau berperilaku, karena yang menjadi dasar penilaian orang lain adalah perilakumu sendiri. Sebenarnya engkau sangat beruntung terlahir seperti ini. Hanya saja yang kau sadari hanya 2,5% dari nikmat Tuhanmu, yaitu yang sedang engkau rasakan sekarang. Sedangkan 25% masih dalam bentuk harapan-harapan. Sisanya adalah nikmat Tuhanmu yang engkau lupakan. Termasuk yang tidak engkau rasakan, yaitu potensi yang ada dalam dirimu untuk menjadi orang besar. Untuk ke depan, perutmu yang lapar, kantongmu yang kosong, tidak punya uang, dan hatimu yang terluka dicaci maki orang, jangan engkau ratapi, tetapi sebaliknya harus engkau jadikan pembelajaran dari Tuhanmu, mempersiapkan diri untuk menjadi orang besar. Sementara ini, yang kau miliki memang aku tahu hanya cita-cita dan kejujuran, tetapi bagiku itu adalah segalanya. Mungkin engkau tidak sadar
Ketika engkau bergurau bersamaku di pantai tempat aku bermesra setiap malam Sabtu. Dalam senda guraumu itu, aku meyakini ada kebenaran-kebenaran yang engkau pegangi dalam hidupmu. Memang benar, hidup ini tidak lebih hanyalah sandiwara, main-main dan senda gurau. Tetapi harus engkau jalani juga, tidak dapat dihindari, baik engkau suka atau engkau tidak suka. Dikarenakan engkau telah membayar harga tiket masuk. Yang penting sekarang sempurnakan saja bangunan cinta yang ada di dalam hatimu. Bikin ruang tamu yang besar supaya bisa menampung banyak orang yang berkunjung. Nanti dalam bercengkerama dengan tamu-tamu, engkau akan menemui orang-orang yang berkata begini, tapi maksudnya begitu. Ada yang berkata, tapi tidak punya maksud apa-apa. Sekedar hanya basa-basi saja. Tapi ada yang bermaksud sesuatu, tetapi tidak bisa berucap apa-apa. Dalam hal ini, aku berpesan kepadamu, jangan kau hambur-hamburkan cinta. Ditakar secukupnya saja, sebab nanti di penghujungnya, aku tidak melihat dalam dirimu hambatan apapun. Paling-paling orang-orang yang ada di sekitarmu yang akan menghambat langkahmu meniti jalan kehidupan. Selanjutnya, jangan mengandalkan uang yang engkau miliki. Sama sekali, uang tidak menjamin engkau menggapai tujuan. Malah yang lebih penting, engkau mencari dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu. Sebab uang itu tidak lain hanyalah sebagai obat penenang ketika kepalamu berdenyut-denyut. Dalam mencari dukungan dari orang-orang yang ada di sekitarmu, jangan engkau buka semua rahasiamu. Nanti itu sama saja dengan memberikan pistol kepada orang lain untuk menembakmu. Dalam mencari dukungan dari orang-orang yang berada di sekitarmu, jangan engkau buka semua rahasiamu. Nanti itu sama saja dengan memberikan pistol kepada orang lain untuk menembakmu. Top secret hanya engkau dan Tuhanmu. Secret hanya engkau dan teman-teman akrabmu. Dan konfidensial hanya engkau dan orang-orang yang ada di sekitarmu. Kekayaan yang ada di tanganmu seperti air laut. Setelah engkau minum, semakin dahaga. Untuk itu harus engkau persiapkan jauh-jauh hari. Jangan sampai nanti popularitasmu seperti air laut. Juga selalu engkau sadari berapapun banyaknya teman-teman di sekitarmu,
mereka akan menghilang satu persatu ketika mereka sudah tidak membutuhkan lagi dirimu. Sejak sekarang harus sudah engkau persiapkan untuk mampu sendirian dan hanya bersama Tuhanmu. Di samping itu semua, masih juga aku melihat perilaku yang aneh dalam dirimu. Karena seringkali engkau berbaring mencari tidur yang belum saatnya datang. Ternyata engkau tidak bermaksud untuk beristirahat, tetapi engkau berusaha untuk melarikan diri dari realita yang sedang engkau hadapi. Ternyata engkau tidak bermaksud untuk beristirahat, tapi engkau berusaha untuk melarikan diri dari realita yang sedang engkau hadapi. Sungguh percuma apa yang engkau lakukan. Engkau mencoba untuk memasukkan mimpi dalam sadar, atau ingin berdiri di antara mimpi dan sadar. Apakah di situ engkau mendapatkan kenyamanan? Nanti, sebentar dulu. Ada satu hal yang ingin aku selipkan dalam otakmu. Kenyamanan yang engkau rasakan dalam mimpi di alam sadar itu adalah tipu muslihat yang akan merugikan dirimu sendiri. Rekayasa seperti itu akan menggerogoti semangat juangmu meniti jalan kehidupan yang sangat terjal ini. Tidak usah banyak bermain dalam alam imajinasi, karena bila sudah ada suratan ketentuan dari Tuhanmu, pasti akan menghampiri dirimu. Sekalipun engkau belum dalam posisi lemah dan tidak menentu, tak usah banyak bermain dalam alam imajinasi. Karena bila sudah ada suratan ketentuan dari Tuhanmu, pasti akan menghampiri dirimu. Sekalipun engkau dalam posisi lemah dan tidak menentu. Ini pun kalau engkau percaya akan adanya suratan itu. Kalau tidak ada suratan dari Tuhanmu, tentu tidak akan dapat engkau sentuh, sekalipun engkau berada di puncak kejayaan. Oleh karena itu, jangan pernah menyesali apapun yang tidak dapat engkau gapai. Terserah apapun sebutannya, sebagai kegagalan ataupun sebagai keberhasilan yang tertunda. Tetapi yang penting, engkau jadikan pelajaran berharga untuk mencapai cita-cita mendatang. Setelah engkau berhasil menggapai semua cita-citamu, lalu hartamu berlimpah ruah, juga belum tentu engkau mendapatkan kebahagiaan. Karena harta dan kebahagiaan adalah dua hal yang berbeda. Terlalu banyak orang yang hartanya berlimpah, tetapi tidak punya waktu untuk menikmatinya. Terlebih parah lagi, banyak orang yang hartanya berlimpah ruah, tetapi tidak boleh memilikinya. Terlalu banyak orang yang hartanya berlimpah ruah, tapi tidak punya waktu untuk menikmatinya.
Terlebih parah lagi, banyak orang yang hartanya berlimpah ruah tetapi tidak boleh menikmatinya karena semua makanan telah berubah menjadi racun. Jadi faktor yang paling substantif dalam membangun kebahagiaan adalah kesehatan. Oleh karena itu, engkau terlalu bodoh apabila engkau mencari harta dengan mengorbankan kesehatan. Kemudian lagi, teman-teman yang ada di sekitarmu juga perlu dipilah-pilah. Ada yang harus dihormati, ada yang harus diabaikan. Seolah engkau tidak tahu, supaya dia mengerti bahwa pertama-tama dia harus menghormati dirinya sendiri terlebih dahulu. Kalau nanti setelah engkau abaikan, orang itu tetap tidak mengerti bagaimana menghormati dirinya sendiri, sebaiknya segera dimasukkan saja dalam gedung museum bersama barang-barang antik peninggalan zaman purba untuk tontonan para pelancong. Tambahan nasihat untukmu supaya berhati-hati dalam meniti jalan kehidupan. Jangan sekali-kali berbohong kepada orang yang telah memberikan kepercayaan kepadamu. Sebaliknya, jangan sekali-kali memberikan kepercayaanmu kepada orang yang pernah berbohong kepadamu. Ketika engkau sudah melepas ketergantungan dari seseorang dan sudah tidak merepotkan, kedudukanmu menjadi setara. Tetapi ketika engkau masih bergantung kepada seseorang, maka kedudukanmu sebagai jongos. Sebaliknya, ketika engkau berbuat baik kepada orang lain, maka kedudukanmu sebagai majikan. Untuk itu, engkau harus pandai memposisikan diri dalam pergaulan. Engkau yang memilih dan menentukan, bukan siapapun. Sebab identitasmu dapat diterka dari siapa orang-orang yang ada di sekitarmu. Engkau harus siap bersaing dalam hidup ini. Dalam persaingan selalu ada kalah, ada menang. Tidak selalu kalah dan tidak selalu menang. Tetapi engkau harus selalu tersenyum dalam keadaan apapun, baik kalah maupun menang. Sebab ketika engkau kalah dan tetap tersenyum, maka sang pemenang tidak dapat merasakan nikmatnya kemenangan. Di samping pesaing-pesaingmu, ada juga orang yang mendukung, yang memihak dirimu. Mereka sayang dan mencintaimu. Dan ketika mereka berterus terang dalam hal apapun, maka hormatilah sebagai kejujuran. Tetapi ketika pesaing-pesaingmu berterus terang, maka itu namanya ketololan. Keperkasaanmu dalam bersaing bukan berbentuk baju dan kendaraan, tetapi terletak pada kecerdasanmu. Apabila engkau sudah memiliki kecerdasan, maka yang lain-lain akan berdatangan dengan sendirinya. Ada lagi model yang ketiga, yaitu yang berpura-pura bersahabat.
tetapi sebenarnya mereka itu pesaing kerasmu. Engkau tak usah membalas mereka dengan keras, percuma saja. Sebaiknya mereka engkau acuhkan saja, karena dengan sikap acuhmu itu mereka akan benar-benar terpukul. Aku berharap dengan kecerdasanmu engkau dapat menyelesaikan berbagai persoalan dalam hidup. Tetapi potensi kecerdasan hanya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan yang telah terjadi. Tetapi ketika engkau terus mengasah otak, dan pengalaman panjang telah engkau lalui, serta jam terbangmu semakin panjang, ketika itu engkau akan menjadi orang yang jenius. Selanjutnya, setelah engkau menjadi orang yang jenius, maka engkau akan dapat berupaya untuk menghindari berbagai persoalan dan kesulitan yang mungkin bakal terjadi di kemudian hari. Terima kasih.